Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanika Putra Tungkuda. Di sini saya akan merutin untuk tugas 3. Selanjutnya langsung saja kita ke Cisco paket tracernya. Kita buka di sini. Kita tunggu. Lebih baik kita matikan aja wifi-nya ya teman-teman. Biar tidak terjadi kesalahan. Nah, di sini kita langsung aja ke komponen-komponen yang ada di tugas 3, yaitu ada 14 router, maaf, sorry. Nah, di sini kita kontrol aja biar cepat ya. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Lalu 1, 2. Lalu 1, 2, dan 3. Lalu di sini juga 1, 2, dan 3. Nah, lalu kita rapiin terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita kecilin dulu sebelumnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita tengahin seperti ini. Kita rapiin terlebih dahulu. Biar enak teman-teman untuk ngerutingnya nanti ya. Nah, seperti ini. Penataannya terserah teman-teman. Nah, seperti ini juga kita taruh sini. Ini sudah agak lama sih, kita taruh terlebih dahulu. Karena kalau rapi lebih enak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita rapiin juga yang sini. Kalau sudah seperti ini, kita kecilin lagi ya teman-teman. Kita kecilin lagi biar lebih enak. Oke. Nah, soalnya ini bakalan banyak ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kok sampai hilang ya teman-teman ya. Kita kecilin. Lalu kita pakai switch. Nah, ini sini teman-teman. Sorry ya. Nah, di sini kita pakai yang ini. Kita kontrol. Nah, kita taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, seperti ini. KSC. Nah, ini kita taruh di, jangan bawa-bawa teman-teman ya. Soalnya nanti bakalan banyak yang harus kita routing. Jadi kita tatanya lebih bagus aja ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti agak routingnya tuh agak pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita copy. Kita taruh bagian agak ke bawahan. Biar nanti yang bagian itu biar cukup gitu. Tinggal kita rapiin aja, pelan-pelan aja rapiinnya, nggak perlu tergesa-gesa ya teman-teman ya. Walaupun ininya agak gak enak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kita lurusin. Nah,
Lalu tutup. Nah, seperti ini aja. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kasih komponen kita kasih client per switch. Oke. Nah, kita kasih client yaitu laptop client. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan di sini ya juga 1, 2, 3, 4, dan 3. Lalu kita SC. Ini kita ini. Nah, lalu ini juga seperti ini. Sengaja ya teman-teman. Urus tempat ini aja. Seperti ini. Lalu sebelahnya juga kita rapiin. Dan serapi-rapinya aja ya, teman. Nggak perlu terlalu rapi, nggak apa-apa. Yang penting bisa kebaca aja. Seperti ini. Sudah selesai teman-teman. Lalu kita tambahkan server 2 di router di switch sini sama di switch sini. Kita kasih router. Kita kasih server, maaf teman-teman ya. Nah, di sini 1. Oke. Ini salah ya teman-teman, ini bukan di sini ya. Kita delete. Nah, seperti ini kita isi lagi. Nah, ini kita taruh di sini. Seperti ini, dan ini juga sudah seperti ini. Lalu kita pakai. Nah, untuk yang switch yang router yang tengah ini kita tambahin portnya. Jangan lupa kita zoom out dulu. Kita matikan terlebih dahulu sebelum ke penambahan portnya. Lalu kita tambahkan di ini ya teman-teman. Kita tambahkan 1 saja cukup. Nah, tambahkan. Kita nyalakan. Setelah itu, lalu kita close. Kita tambahkan yang satunya yang sebelah kanannya juga. Jangan lupa dimatikan terlebih dahulu ya. Kita zoom out. Nah, langsung kita ke sini. Nah, di situ kita ke sini. Nah, tinggal ditarik aja ya teman-teman. Langsung kita on kan. Nah, close. Setelah itu kita sambungkan. Nah, karena ini cuma ada dua port, jadi kita tambahkan port lagi 1 karena setiap ini pasti menyambung. Nah, seperti ini. Ini kita tambahkan portnya. Kita zoom out. Nah, kita off kan. Lalu kita ke tambahkan portnya. Nah, lalu kita nyalain terlebih dahulu, lalu kita close. Di situ yang ini kita tambahkan juga. Kita zoom out, lalu kita matikan, lalu kita pakai yang ini, lalu kita masukkan. Nah, setelah itu hilang. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita nyalain, kita close, dan tambahin lagi yang bagian-bagian kirinya saja yang ditambahin ya teman-teman. Nah, seperti ini, matikan dulu. Lalu kita ke sini, ini. Nah, seperti ini kita on kan, lalu kita close. Setelah itu ya sebelah sini
Kita tambahkan, kita zoom out, terus kita matikan, kita tambahkan portnya di sini. Nah, setelah itu kita nyalakan, lalu kita close. Nah, sekarang kita masuk ke sambung menyambung. Nah, sini kita sambungkan antar switch ke antar antar switch ke kliennya. Kita sambung. Nah, kita kontrol. Nah, seperti ini. Kita sambungkan. Lalu kita sambungkan ke sini. Nah, lalu sebelahnya juga kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini. Lalu ini juga kita sambungkan juga, dua juga seperti ini. Nah, lalu yang bawah ini yang dua juga kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu yang ini lalu ke sini, ya teman-teman ya. Nah, lalu yang ini nah, lalu kita kontrol lagi ya. Ada kesalahan tadi teman-teman. Kita masuk ke sini. Seperti ini. Nah, ini juga. Seperti ini ya. Nah, lalu sampai habis ya teman-teman ya. Seperti ini. Lalu ke sini juga. Cari yang lebih gampang menurut kalian terlebih dahulu untuk menyetingnya. Biar lebih enak. Lalu seperti ini ya. Nah, tinggal satu ya teman-teman. Ini sini ke sini. Nah, lalu kita kasih switch ke routernya. Kita sambungkan pakai ini ya. Kita ESC dulu. Kita kontrol dia. Kita sambungin router. Nah, ini juga ya. Pokoknya tahap-tahapnya tuh kurang lebih sama semuanya ya. Jadi tinggal kita sambungin sesuai portnya masing-masing. Kita samain aja. Lalu kita masuk ke ini, terus
Nah, langsung kita masuk ke router yang sebelah sini. Lalu kita zoom out, kita matikan, lalu kita tambahkan portnya. Nah, ini tambahkan portnya, kita masukkan. Oh, nah seperti itu. Kita nyalakan lalu kita close ya teman-teman. Lalu kita masuk yang sebelah sini ya. Kita zoom out lagi, kita matikan. Lalu kita masukkan yang nomor 3 ini ya teman-teman. Nah, sudah masuk. Lalu kita nyalain. Nah, setelah itu kita close. Nah, langsung yang tengah juga kita zoom out. Kita matiin. Setelah itu kita ambil yang nomor 3. Nah, seperti ini. Lalu kita nyalakan juga. Sama halnya seperti itu untuk yang nomor 3. Nomor 2 untuk semuanya ya. Kita nyalakan, jangan lupa pokoknya untuk dinyalakan ya teman-teman. Soalnya kalau nggak kita nyalakan nanti error. Nah, setelah itu kita ambil kabel ini untuk kita sambungkan ini ke sini. Nah, lalu ini ke sini. Nah, lalu ini ke sini. Lalu ke sini. Ini. Nah, lalu ininya juga ini ke sini. Lalu ini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini lalu ke sini. Nah, setelah itu yang ini ke sini. Nah, setelah itu yang ini ke sini. Nah, lalu yang ini kita putar-putarkan aja ya teman-teman, seperti halnya sebentar ya teman-teman. Ini kita delete terlebih dahulu. Kita delete terlebih dahulu yang sebelah sini. Kita delete. Yang bagian sini. Nah, lalu kita ke kontrol ini. Di sini. Nah, lalu ini ke. Nah, kita delete. Sebentar teman-teman, ada yang nah, lalu ini terlebih dahulu kita kontrol ini. Nah, ini lalu ke sini. Lalu yang ini ke sini. Lalu
kita zoom out ya, kan jadi kurang. Nah, setelah itu kita nyalakan. Jadi ada kesalahan untuk penambahan port-portnya. Dan kita close. Setelah itu ini, nah seperti ini teman-teman. Nah, lalu untuk kabel serialnya itu kita ke sini, nah ke sini, lalu kita ambil lagi. Nah, kita aturkan seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu kita ke sini, 6, ke sini, 6. Lalu biar lebih gampang aja ya teman-teman. Nah, kita samain aja. Karena kalau kita nggak hafal tuh nggak bisa. Nah, jadi kita tuh harus hafal untuk port-portnya. Bukan pot ya teman-teman, tapi port. Nah, seperti ini. Lalu kita routing untuk router yang bagian kiri, sebelah kiri sendiri yang bagian pojok. Nah, di sini kita ke config. Nah, lalu kita masuk ke first address 0, 0 per 0. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Nah, sini. Lalu kita ke 1 per 1, 1 per 0. 1 per 0-nya tuh yang ke kanan ya teman-teman. Nah, kita pakai yang 12.12.12.1. Nah, titik 255 titik 255 titik 0 lah teman-teman. Kita copy aja lebih gampangnya. Lalu kita masuk ke, kita close dulu. Nah, kita close. Nah, kita routing yang bagian sini lagi. Nah, kita masuk ke CLI-nya. Kita masuk, setelah itu kita ketik exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita ketik router. Nah, lalu EIGRP 1. Nah, setelah itu kita networknya, kita masukin network semua IP-nya yang ada di router tadi. Nah, 192.168.1.0 lalu 12.12.12.12.0 ya teman-teman. Nah, kita enter. Kita end. Setelah itu lalu kita wait untuk menyimpannya. Nah, lalu kita masukkan IP untuk kliennya. Kita ke IP configuration, lalu ke IP address, kita masukin IP-nya terlebih dahulu 192.168.1.2.255. Jangan lupa untuk gateway-nya ya teman-teman. Di sini 192.168.1.1. Nah, lalu kita close, kita masuk ke router yang tadi. Seperti yang sama, kita paste address 0, kita on-kan. Maaf tadi kelupaan ya teman-teman. Nah, kita on-kan terlebih dahulu juga. Ingat untuk mengecek per on-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke nomor 2, ke config, yaitu file element 0, kita masukkan IP-nya. Sebelum itu kita on-kan terlebih dahulu. Untuk IP-nya yang di sini adalah 192.168.2.1. Nah,
Sudah teman-teman, kita ke sini, kita ke 12, jadi sama ya tadi 12.12.1.2 karena yang satu tadi sudah di sana ya teman-teman. Nah ini kita kita copy tadi ya teman-teman, sudah selesai ya. Lalu kita ke sini, nah kita ke 6/6 itu 6 itu yang ke kanan ya teman-teman ya, yang ke kanan arahnya 23.23.23.1. Nah setelah itu kita ke sini. Nah untuk ininya kita copy aja kayak tadi ya teman-teman. Nah kita on kan, lalu kita close. Nah lalu kita ke kliennya. Untuk klien kita masuk ke desktop, kita IP configuration, lalu kita nyalakan IP, kita masukkan IP-nya, bukan nyalakan teman-teman. 192.168.2.2. Lalu nah seperti ini. Jangan lupa untuk ininya 255, oh maaf 192.168.2.1. Pokoknya yang untuk dapat gate-nya itu yang ada di routernya teman-teman. Nah, langsung kita close. Kita masuk ke yang sebelah sini ya. Lalu kita ke CLI. Sebelum masuk sebelahnya tuh kita routing dulu di sini. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Kita enter, kita exit. Nah, lalu kita masuk router EIGRP. Nah, setelah itu kita EIGB1, kita enter. Nah, selanjutnya kita masukin network yang ada di IP tadi. Kita tap, kita masukin IP-nya 192.168.2.0. Nah, lalu kita enter. Nah, kita masukkan lagi 12.12.12. Nah, lalu kita enter. Setelah itu kita masukin lagi yang 23.23.23 teman-teman. Nah, titik 0. Nah, langsung kita enter. Setelah itu kita end. Nah, setelah itu kita kasih word untuk menyimpannya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita testing antara klien ini dengan klien ini ya teman-teman. Kita ping apakah bisa, apakah berhasil. Kita lihat di sini ya. Sukses teman-teman ternyata untuk coding ini. Nah, kita masuk ke router yang sebelah sini. Kita langsung masuk ke config. Nah, kita ke face adapter 0/0, lalu kita on kan terlebih dahulu. Nah, di sini itu untuk IP kliennya ya 192.168.3.1 ya teman-teman. Nah, lalu seperti ini kita satu penuh. Nah, yang ini tuh untuk ke bawah ya teman-teman. Untuk sebelahnya tadi yang ke arah ke kiri, tadi kan yang ke kanan 23 dari sekarang ke kiri ke sini. Nah, 23.23.23.2. Lalu setelah itu, nah di sininya jangan lupa untuk, nah seperti ini kita on kan juga. Nah, lalu kita geser ke bawah, kita ke sini. Nah, kita on kan. Kita masukin IP-nya yaitu 36.36.36.36.1. Nah, jangan lupa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita ke CLI langsung. Nah, setelah itu kita booting di sini, kita exit. Nah, setelah itu kita router EIGRP 1. Nah, kita enter. Setelah itu kita masukin networknya masing-masing. Kita tap network 192.168.1.3.0. Lalu kita enter. Lalu ke 23.23.23.3.0.
Nah, lalu kita enter ke 36, yang 36 tadi ya teman-teman ya. 36, 36, 36.0. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita end. Nah, lalu kita langsungin aja ya teman-teman. Tadi belum masukin yang satunya yang untuk serialnya. Jadi kita lanjut aja ke network yang 337.37.37.0. Lalu kita enter. Setelah itu kita end. Nah, setelah itu kita word untuk menyimpan codingannya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita langsung masukkan ke klien, ke desktop, ke IP configuration, langsung masukin IP-nya 192.168.3.2. Lalu setelah itu jangan lupa untuk dapat gateway-nya yaitu 192.168.3.1 ya teman-teman. Nah, langsung kita close. Kita coba pingkan ke per klien. Nah, tapi dalam beda router tapi satu kawasan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kita delete setelah itu. Nah, lalu masukkan IP-nya yang tadi untuk serial yang 2 tadi kita on-kan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP-nya 37.37.37.1. Jangan lupa untuk subnet masknya itu salah teman-teman. Nah, kita masukin kembali. Kita close. Lalu kita ke pojok sendiri lagi tapi bagian bawah ya teman-teman. Router yang bagian bawah. Nah, kita config. Assertive 1.0 kita on kan, lalu ke IP configuration yaitu 192.168.4.1. Nah, lalu untuk subnet masknya udah, lalu kita ke flash adress 1/0 yaitu 45.45.45.1. Nah, untuk itunya jangan lupa. Nah, lalu kita masuk ke CLI. Lalu kita coding di sini, kita ketik exit. Nah, lalu setelah itu kita ketik router EIGRP 1. Nah, kita enter, lalu kita network, masukin yang dari 192.168.4.0. Lalu kita masukin lagi networknya untuk 45 dan 45 dan 45.0. Lalu kita enter. Setelah itu kita end kan. Setelah itu kita write untuk menyimpan seperti tadi teman-teman. Kurang lebih sama. Lalu kita masuk ke router yang kedua. Yang bagian bawah itu kita config. Kita ke VS address kernel. Untuk kurang lebih perjalanan seperti itu semua ya teman-teman. Nah, di sini 192.168.5.1. Nah, di situ langsung kita ke VS 1/0. Kita on-kan terlebih dahulu. 45.45.45.0.2. Maaf teman-teman ya. Nah, di situ kita gunakan yang 0. Lalu kita masuk bagian bawah, bagian 6. Nah, di sini kita on-kan. Nah, lalu ini untuk bagian yang kanan ya teman-teman. Nah, 56.56.56.1. Lalu setelah itu kita jangan lupa untuk subnet masknya. Lalu kita masuk ke CLI. Dan di situ kita routing exit terlebih dahulu, lalu kita router EIGRP 1. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita kasih net untuk tab network, lalu kita masukkan 192.168.4.5, maaf teman-teman, .0. Lalu kita enter network lagi. Nah, kita masukin 45.45.45.0. Lalu kita enter lagi, kita masuk ke 56 teman-teman, 56.56.56.0. Lalu kita enter, terus kita end, dan setelah itu kita wait ya. Nah, selesai, dan kita close, kita masukin. Nah, langsung kita ke bagian yang nomor 3. Langsung saja teman, lebih cepat ya, seperti itu. Kita on, kita masukin IP-nya 192.168.6.1.
Nah, setelah itu, nah, lalu untuk epic configuration-nya kita on-kan. Nah, kita masukkan 56 untuk yang ke kiri ya. Jadi sama. Tadi yang ke kanan, sekarang yang ke kiri. 56, 56, 56. Titik 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke subnet masknya yaitu 255, 255, 255.0. Setelah itu ke serial 2 yang arah ke kanan. Serial 3 yang arah ke kanan. Nah, di situ ada IP 67.67.67.1. Nah, setelah itu di sini ada 255.255.255.0. Nah, kita ke V640. Nah, kita masukkan IP-nya yang 36. 36.36.36.2. Nah, setelah itu kita masukin untuk subnetnya sama-sama ya. Nah, langsung kita ke CLI-nya. Nah, setelah itu kita masukin exit. Nah, enter. Kita router IGRP 1. Kita enter. Nah, setelah itu kita ke network. Nah, habis itu 192. Kita IP-nya kita masukin yang bagian di router. Pokoknya ini ya di router semua ya teman-teman. Diingat-ingat kalian masukin di router itu berapa. Jadi kita masukin semua di sini. Pokoknya caranya tuh kurang lebih sama. Kita nggak kita masukin saja teman-teman ya. Nah, langsung kita masuk ke klien-kliennya ya yang pertama. Jangan lupa untuk IP-nya yaitu 192.168.4.2. Nah, kita masukkan. Untuk dapat gateway-nya itu 1 ya teman-teman. Nah, lalu untuk ininya kita masuk ke game 2 yaitu titik 5 ya ini teman-teman. Nah, itunya titik 1 yang kita masukin ke routernya tadi teman-teman. Untuk networknya itu 0. Nah, sedangkan yang dapat gateway itu 1. Nah, ini yang 6 ya teman-teman yang kita masukkan router tadi sama CLI-nya tadi. Lalu kita masuk ke DNS servernya, kita buka desktop, kita masukin IP-nya juga. Tuh, titik 3 ya teman-teman. Kita lanjutin aja ya. Kita close. Lalu kita coba IP untuk mapping ya antara klien 1 klien 2. Nah, apakah ternyata sukses teman-teman. Saya bangga seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Sukses teman-teman, ternyata teman-teman. Tepuk tangan ya, beri applause dulu. Ye. Lalu kita masuk lagi ke router yang satunya, kita config. Langsung kita ke terminal, kita on kan. Nah, untuk IP-nya yaitu 192.168.11.1 ya teman-teman. Nah, untuk itunya sama. Nah, untuk ininya itu 11.1.1.1.1 teman-teman. Nah, jangan lupa untuk subnet masknya ya. Kita masuk, nah udah selesai. Kita masuk ke CLI. Langsung kita routing di sana ya. Kita exit. Kurang lebih sama ya teman-teman.
Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Tapi yang bagian ini kita ganti OSPF 1. Bedanya itu di bagian networknya. Nah, ini kita tetap sama masukin network, cuma nanti ada subnet masknya yang masuk ya. Jadi kalau OSPF sama IGRP itu bedanya tuh pas waktu codingannya tuh kalau IGRP tidak perlu memasukkan subnet masknya, tapi yang OSPF memasukkan subnet masknya. Seperti itu ya. Dan ditambahkan lagi area 0. Jangan lupa ya teman-teman. Nah, seperti sama. Pokoknya yang ada di IP yang ada di router kita masukkan. Nah, yaitu tadi kan ada 2, 11, dan 11. Kita masukkan juga. Nah, langsung kita end. Lalu kita wait untuk menyimpan. Seperti itu. Lalu kita masuk yang kedua. Kurang lebih sama ya teman-teman. Kita masuk config. Kita on kan terlebih dahulu. Nah, untuk IP-nya yang nomor 2 ini 192.168.10.0. Ya, titik 1 untuk yang bagian router. Itu untuk yang 0 itu networknya ya teman-teman. Jangan lupa. Nah, untuk yang itunya itu 101.101.101.1.2. Karena 1 udah dipakai yang sebelahnya tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Kita masukkan lagi. Ini kan untuk yang ke kiri, untuk yang ke kanan. Tadi untuk yang ke kiri. Oh iya, maaf teman. Untuk ke kiri ya teman-teman ini. Nah, untuk yang sebelahnya tadi itu ke kanan. Jadi ini pakai yang 90.90.90.1. Seperti itu. Lalu kita close. Langsung aja kita ke CLI aja sekalian. Lalu kita exit. Nah, kita enter. Lalu kita masuk router OSPF 1. Nah, setelah itu kita masukin networknya, subnet masknya, dan area 0-nya. Pokoknya yang ada di router tuh masukin semua aja teman-teman. Nah, lalu kita enter. Tadi juga ada yang 90 ya teman-teman, jangan lupa dimasukkan. Pokoknya yang ada tuh kita ingat-ingat aja teman-teman. Kalau nggak ingat itu bahaya. Nanti. Nah, lalu kita end. Kita langsung masukkan enter terus kita wait untuk menyimpan. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk ke router yang ketiga. Kita config. Seperti perjalanannya itu seperti sama kayak teman-teman. Nah, ini sama 192.168.9.1. Nah, setelah itu kita masukkan ke flash satu persatu. 90, 90, 90, 90. Per 3 kali teman-teman. Titik 2. Karena yang satu tadi sudah dipakai di sebelahnya tadi teman-teman. Nah, kita masuk ke yang 6. Yaitu yang ke bawah. Itu ada kabel bawah itu. 92, 92, 92 teman-teman. 1. Sama, tetap sama teman-teman. Setelah itu kita share 2. Yaitu yang arah ke penghubung tengah. Router yang menghubungkan ke tengah teman-teman. Nah, itu 89. Klik 3 kali. Nah, titik 1. Nah, kurang lebih sama perjalanannya teman-teman sama yang sebelah tadi ya. Nah, langsung aja kita masuk ke CLI. Setelah itu kita exit. Nah, di sini kita masukin router OSPF 1. Nah, kita enter, kita masukin networknya tadi ada 4 IP.
Yang pertama 192.168.9.0. Jangan lupa subnet masnya sama area nolnya ya teman-teman. Perbedaan dari OSPF sama IGRP tadi seperti itu. Nah, kita enter. Lalu kita masukin yang 90. Nah, kita masukin 90. Nah, setelah itu kita enter. Kita masukin yang 92. Ini kekurangan itu teman-teman. Waktunya habis tadi itu. Nah, kita enter. Setelah itu masukin yang 89 teman-teman. Satu kita N. Nah, kita void. Perjalanannya kurang lebih sama teman-teman. Jangan lupa untuk memasukkan ke CLI-nya ya. Lalu kita masukkan ke kliennya, ke desktop, Epic Configuration, lalu ke arah sana. Nah, 192.168.11.2. Nah, titik 1 ya teman-teman. Nah, untuk IP yang kedua ini tetap sama kita masukinnya, yaitu bedanya ini 10 teman-teman. Untuk SID-nya. Pokoknya default gateway itu yang di itu ya untuk yang di router ya default gateway. Jadi bukan kalau network itu yang nolnya itu. Nah, terus setelah itu kita ping. Kita coba lihat. Iya teman-teman, sukses teman-teman. Kita berikan aplaus dulu teman-teman. Nah, lalu kita routing bagian bawah teman-teman. Perjalanannya sama, config, kontan, kurang lebih perjalanannya sama teman-teman ya. 192.168.14.1. Nah, kita ke pokoknya perjalanannya sama. Ingat-ingat ya teman-teman ya. 134 134.1. Lalu kita ke yang sebelahnya. Nah, kita ke CLI langsung aja kita masukkan ada 2 IP. Kita exit. Nah, lalu kita putar OSPF 1 kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman. Di sini ada 2 router yaitu 192, 168, 14.0. Setelah itu jangan lupa subnet masnya. Nah, untuk 255 ini subnet masnya ya teman-teman. 134 itu untuk menghubungkan router kiri ke router kanan ke kiri. Router N karena cuma dua IP aja yang di sana ya. Jadi kita buat. Jika yang di routernya itu ada 4 IP, kita masukkan di CLI 4 IP, teman-teman. Perjalanannya tetap sama ya, teman-teman, perjalanannya. Jadi saya tidak mengulangi lagi. Nah, untuk yang ini tuh untuk yang ke kanan, teman-teman. Nah, ini bagian kanan, teman-teman. Jadi nanti ini ada 3 IP. 3 IP yaitu yang ke kanan 1, ke kiri 1, dan ke bawah 1. Nah, langsung yang terakhir. Nah, ini yang bagian yang ke kiri.
Yaitu ada 123.123.0. Satu. Salah teman-teman, salah. Langsung ke CLI, kita masukkan sama tadi kayak tadi, kita exit terlebih dahulu. Nah, EX. Nah, lalu kita router OSPF 1. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah itu kita network, ya ada 3, jadi kita masukkan 3 teman-teman. Jangan lupa subnet masnya dan area nolnya, yaitu 134. Lalu 134, 134, 134. Nah, lalu ini yang tadi kan, yang ini yang bagian yang ke kanan ya teman-teman. Jadi antara router tengah ke kanan, ke router yang paling pojok sebelah kanan. Nah, lalu untuk yang sudah 3 itu, yang bagian ke kirinya. Nah, ini, nah yang nomor 3 habis ini ya teman-teman. Nah, kita enter. Setelah itu kita masukkan yang 123, 123, 123 nya ya. 123.123.123 titik. Nah, kita enter teman-teman. Kita end. Nah, lalu kita write. Nah, selesai. Lalu untuk yang bagian pojok ini ada 4 IP ya teman-teman. Nah, itu yang pertama 192.168.12.1 teman-teman. Lalu yang ini yang bagian sebelah kanan. Yang 123 tadi ya teman-teman. Kenapa hubungnya di sana? Nah, ini yang ke router penghubung yang tengah. Maaf teman-teman, ini yang ke atas teman-teman yang 92. Nah, ini tuh yang bagian atas 92.92.92.1 teman-teman. Jangan lupa ya. Jangan 0. Kalau 0 itu untuk network. Nah, lalu kita ke serial 3. Ini yang menghubungkan ke penghubung ya, ke bagian tengah routernya tadi seperti gambar. Yaitu ada 82.82.82.1. Nah, untuk ininya jangan lupa. Nah, seperti itu. Kita langsung masuk ke CLI. Kita exit. Lalu kita ke router SPF 1. Kurang lebih sama teman-teman. Kita masukkan semuanya ya. Ntar lupa teman-teman. 12.0. Kita enter. Titik 0 teman-teman. Lupa ya. Pokoknya dicek kembali teman-teman. Kalau nggak itu kayak error. Kayak saya kadang kelupaan. Ternyata ada kesalahan teman-teman. Oh, langsung kita masukkan yang kedua yaitu 1 dan 3 yang baik yang ke arah kanan. Nah, lalu kita enter, kita lanjut yang ke atas, teman-teman. Yang 92 tadi ya, teman-teman. Lalu ini yang untuk penghubung ke serial 3-nya tadi, teman-teman. Yaitu 82. Kita end, setelah itu kita open. Alright. Selesai. Langsung kita close. Kita coba yang untuk DNS-nya belum ya, guys. Nah, untuk maaf karena tadi agak capek sedikit tuh. Nah, kita masukkan ke IP-nya. IP yang di kliennya yaitu 192.168.12.2 ya, teman-teman.
Kita lihat IP di routernya aja teman-teman. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Nah, jadi di sini untuk mau nyeting IP-nya teman-teman. Samain di router ya teman-teman, jangan lupa. Pokoknya itu sambung saling menyambung menjadi satu. Seperti itu. Lalu ini kunci utamanya kita yaitu guys yang di bagian tengah. Kita masuk ke routernya, kita ke config, kita masuk ke serial 2-nya, lalu kita on kan, kita masukin IP-nya yang arah ke kiri. Arah ke kiri yaitu 37.37.37.1.2. Karena tadi yang satu udah dipakai yang untuk ke kanan dan sini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang bagian bawah yang arah ke kiri itu 67.67.67.1. Dua teman, karena satu tadi udah selesai ya. Agak nge-lag ya. Nah, lalu kita ke serial yang ke arah sebelah kanan, yaitu 10.10.10.1 karena belum dipakai sama sekali teman-teman. Nah, lalu kita ke CLI-nya seperti tadi kita masukin router EIGRP 1 seperti kayak tadi sama ya teman-teman. Nah, yaitu 37.37.0. Ini nggak perlu itunya, nggak perlu subnet masknya teman-teman. Nah, lalu habis itu 67 67 67. Setelah itu kita enter. Nah, lalu kita masukkan yang 10-nya. Nah, kita enter, kita end. Setelah itu kita word. Nah, kita close. Lalu kita kita ping dulu yang bagian pojok situ sama yang sini teman-teman. Apakah sukses? Nah, ternyata sukses teman-teman. Nah, lalu kita maling pojok yang bawah, kita ke yang penghubungnya tengah. Ternyata sukses teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian tengah yang sebelahnya. Yang sebelah kanannya kita masukkan ke config, kita masuk ke ke serial, maaf. Nah, ini kita on kan. Kita masukin IP-nya itu 89 di sini, teman-teman. Titik 2. Pokoknya jangan lupa urutannya, teman-teman. Nah, ini yang bagian bawah ya. Itu yang 82. Karena ini tuh dipakai tadi yang satu, jadi ini titik 2, teman-teman. Pokoknya sama perjalanannya tuh harus itu, teman, urut. Nah, kalian harus hafal aja sih, teman-teman. Langsung 10.2 ya, teman. Karena yang satu udah dipakai untuk sebelah kiri. Nah, lalu kita ke CLI. Perjalanannya tetap sama, yaitu router OSP. Exit terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke router OSPF 1. Pokoknya sama, kurang lebih. Jadi ada 89, untuk networknya 89 itu 0. Jangan lupa subnet masknya.
Ini juga kita masukin juga. Kita masukin juga yang sebelah situ, yaitu 82. Kita enter, lalu yang 10.2 ya teman-teman. Tapi titik 0 di sini. Yang dipakai tadi kan 10.2 dan di sini 10.0 untuk networknya. Terus kita X, kita N, lalu kita wait. Kita close. Setelah itu kita coba P antara sini dan sini. Nah, seperti itu. Apakah sukses teman-teman? Kita tepuk tangan. Nah, ini violet. Karena kita masih belum masukkan IP-nya ke sana, teman-teman. Nah, kita masukkan IP-nya. Lalu, nah tadi kan di situ 14 ya, teman-teman. Jadi, tapi titik 3. Maaf, teman, ada keliruan ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya, teman-teman. Nah, coba kita pilih lagi ya dari DNE, dari server ke router yang tengah. Apakah sukses? Ternyata ada violet ya, teman-teman. Kita coba masukin. Sudah, kita cek satu-satu, teman-teman. Apa ada kesalahan? Ada kesalahan, teman-teman. Aduh, gimana ini? Nah, kita coba lihat dulu apa kesalahannya. Udah sukses, teman-teman. Sebentar ini ada kesalahan, teman-teman, di sini. Benar. Nah, kita masuk ke situ. Kita masukkan ke config. Kita ke server. Kita ganti 252 ya, teman-teman. Nah, ini juga kita masukkan 252 suka, teman-teman. Nah, coba ya, teman-teman, kita coba apakah bisa. Nah, kita ke CMI, kita masukkan lagi ya, teman-teman. Exit, kita routing lagi. Dan kita networknya langsung ke 10.10.10.10.255 kita enter karya 0 enter kita end lalu kita lewat untuk menyimpannya, teman-teman. Nah, kita close. Kita cari kesalahannya, teman-teman. Ini karena violet ini. Jadi kesalahannya tuh karena ini ada nah, lalu yang untuk yang bagian situ sukses ya, teman-teman. Kita cari yang di bagian. Nah, kita samain. Nah, alhamdulillah sukses semua.
yang bagian bawah yang ini gitu. Kita coba lakukan routing ulang yang bagian bawah. Jadi dari routing pertama, router yang paling pojok seperti ini. Lalu kita masukkan, kita end, lalu kita masukkan config terminal, kita end, lalu kita masukin router OSPF1, kita enter, kita masukkan networknya yaitu 168.4.68 168 192 168.14.0. Nah, 255 255 252 000 area 0. Kita enter, samain. Nah, lalu di situnya itu ada 134 134.134.0, lalu kita enter, lalu nah itu cuma ada 2 ya teman-teman. Lalu yang kedua kita enter, kita end, sama perjalanannya, cuma ini ketambahan 1. Lalu kita coba ping antar. Nah, setelah itu kita masuk ke yang bagian yang kita masukin apakah sukses. Ini kesalahannya di sini ya teman-teman. Ini harusnya 2 karena udah dipakai tadi teman-teman. Jadi salahnya di situ. Coba kita enter di situ. Nggak bisa teman-teman ternyata. 1 2 3. Coba kita lihat 1 2 3-nya ya. Nah, ini titik 2 teman-teman. Coba kita salin lagi ya. Kita cari lagi kesalahannya ya teman-teman. Nah, untuk yang kekayaan sukses, yang di bagian routernya itu yang salah teman-teman ya. Tapi ternyata sukses teman-teman. Mungkin ada kendala tadi ya. Nah, udah selesai teman-teman seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu kita routing ke CLI-nya langsung. Kita router
EIGRP 1 titik, kita enter, lalu kita network 10.10.0, nah lalu enter, ke redistribute, nah setelah itu OSPF 1, metrik 1, metrik 10.000, lalu 10.100, 1.255.1, terus 1.500 enter, setelah itu ke exit, nah filter ke SPR 1, kita enter 10 network 10.10.10.0, 255.255.255.252, lalu area 0, kita enter, lalu distribute EIGRP, nah, subnet, nah, kita enter, lalu kita end, lalu kita Bismillahirrahmanirrahim, tapping ke sini. Nah, untuk sekian peruttingan hari ini, karena ini sukses, jadi kita selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.